Sejumlah gereja di Kabupaten Merauke tampak tertutup di hari-hari Minggu setelah himbauan dari pemerintah serta pimpinan gereja karena virus mematikan COVID-19. Tetapi masyarakat lokal yang memiliki iman Kristus, yakni masyarakat Kampung Payung, ini merasa memiliki salib Kristus, tetap melakukan ibadah di gereja yang amat tampak kecil ini tanpa ada seorang pastor. Di setiap hari Minggu mereka tetap melakukan ibadah seperti biasa. Gereja Payung tetap terbuka seperti biasa. Hari Minggu kita tetap berdoa, devosi berjalan dengan lancar. Ya, di satu Indonesia boleh ditutup dan keuskupan, tetapi di stasi Santo Yosef Payung tidak boleh ditutup karena kita punya Tuhan yang kita puji setiap saat, setiap waktu kita pakai sebagai senjata yang ampuh. Yesus adalah andalanku. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita melihat goncangan sementara terjadi, tetapi saya percaya hari-hari ini Roh Kudus yang dahsyat Tuhan sementara curahkan bagi setiap kita. Ini bukan virus penyakit, tetapi virus yang datang untuk menggoncang iman orang. Kita tidak mengalami secara alamiah, tetapi kita mengalami secara batiniah. Dia datang langsung melalui pikiran, perasaan manusia. Kita bersyukur kalau kita jadi orang pendoa. Devosi itu yang memperkuatkan gereja-gereja. Kalau kita menjadi biang untuk kita membatasi umat manusia, Nasrani tidak berdoa pada hari raya ataupun pada hari-hari yang diwajibkan seperti hari Minggu, berarti kita sebagai imam awam gereja atau imamat, kita menjadi virus yang besar untuk menghancurkan iman Nasrani di negara Indonesia. Jadi kita yang ada ini, kita bisa baku kasih takut. Ya, kita bisa baku kasih takut. Orang yang pakai masker itu saja orang sehat, tapi kita yang tidak pakai masker ini kita bisa jadi takut. Takuti orang yang punya masker. Begitu. Jadi virus ini bukan virus buat-buatan, tetapi ini virus murka Allah yang disebut. Virus ini yang ditumpah ke bumi ini untuk menggoncang iman manusia. Gereja Payung tetap terbuka seperti biasa. Hari Minggu kita tetap berdoa, devosi berjalan dengan lancar. Ya, di satu Indonesia boleh ditutup dan keuskupan, tetapi di stasi Santo Yosef Payung tidak boleh ditutup karena kita punya Tuhan yang kita puji setiap saat, setiap waktu kita pakai sebagai senjata yang ampuh. Yesus adalah andalanku. Kita hanya hidup di bawah ketetapan Taurat Musa yang ada tertulis. Karena ada tertulis, Tuhan sudah berjanji 2000 tahun lagi Lucifer ini akan terlepas dan dia akan jadi pemberontak yang besar bagi orang-orang yang memiliki iman akan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang bertahan dalam Yesus, dia punya kerajaan dan kemuliaan. Jadi tolong imam itu supaya perhatikan di Wahyu, ya, jangan jadi virus untuk menghancurkan iman. Kita hanya punya satu harapan yang saya pernah katakan, Yesus, Engkau adalah andalanku. Gereja Payung ini gereja yatim piatu, tanpa bapa. Ya,
tidak ada pastor. Kita punya pastor paroki tapi tidak pernah diperhatikan. Jadi hukum, ada undang-undang yang sudah tertulis, itu hanya buatan manusia, ya, menurut manusia. Tapi menurut Tuhan itu bukan hukum yang harus dipakai untuk menghukum orang karena perkumpulan-perkumpulan, terutama di gereja-gereja. Kita tidak bisa dihukum kalau kita berkumpul untuk Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan. Tuhan tidak pernah anjurkan hukuman untuk kita, malah diberi berkat. Begitu. Karena kita punya Tuhan, kita tetap bersatu untuk berkumpul bersama-sama untuk mengaktivitaskan pekerjaan kegiatan yang sudah ada. Sekalipun ada undang-undang, ada peraturan daerah yang sudah ditetapkan, tetapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau mau datang tangkap saja, kalau mau hukum saja, tetapi kita punya hakim yang adil, yang bisa mengadili kita. Pesan terakhir dari saya, siapa tidak memiliki senjata yang ampuh berarti dia gugur dalam melawan Lucifer pada akhir zaman ini. Amin. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dan memberkati kita. Saya Urbanus, Papan Poesis, Tim Solusi, melaporkan.